Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa tsabbit lisani wahdi qalbi bi jahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga di malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan dan selalu kita ucapkan dengan lidah kita, yaitu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan kerabat beliau serta zuriat dan keturunan beliau dan juga pengikut-pengikut beliau hingga sampai kepada akhir zaman. Kemudian kita memasuki yaitu daripada salah satu rukun Islam yang ketiga ya. Pertama kan syahadat, yang kedua sembahyang, yang ketiga puasa. Atau yang ketiga di sini menunaikan zakat berdahululah. Jadi yang ketiga daripada rukun Islam itu diantaranya adalah menunaikan zakat. Jadi hukumnya menunaikan zakat itu adalah hukumnya fardhu ain ataupun wajib perorangan, ada boleh kada, yaitu pada tiap-tiap pemeluk agama Islam yang mempunyai harta yang cukup. Artinya orangnya diwajibkan oleh Allah Ta'ala menunaikan zakat, namun mempunyai harta yang cukup. Arti cukup itu apa? Cukup nisabnya, cukup nilai hitungannya. Nah, nisabnya itu maksudnya kita berisi harta, namun harta kita ini dihitung semuanya, lah dihitung ke semuanya, maka labihanan makan daripada 1 tahun itu nilainya. Jadi dihitung-hitung, misalnya contohnya kita misalnya dalam seminggu habisnya berapa, misalnya anggaplah 1 juta misalnya seminggu lah, semuaan keperluan kita nih, mulai nukar beras ke pasar, terus nukar asam bawang, kemudian belanja kira-kira habislah 1 juta, habis lah kira-kira, habis kira-kira lah, atau bisa lebihanan gitu. Bisa lebihan bisa juga. Ini memang ganal dihitungan 1 juta. Artinya termasuk buar ada belanja. Mun dihitung pinaringan doang sedikit ya bang. Misalnya nukar ke pasar, nukar asam bawang 100 atau 200 ribu. Itu banyak bang, 200 tuh. 100 ribu cukup bayar aja lah. Ini harta barang mau jauh ini dah. Anggap 200 misalnya kan. Nah, mbah itu pulang nukar beres misalnya sebalik cukup lah seminggu. Cukup kira lah. Cukup aja lah insyaallah ya. Sebalik 200 ribu. 300 ribu sudah. Kemudian itu belanja aja lah. Belanja sehari misalnya dihitung 20 ribu. 2 kali orang di rumah beli 5, 100 ribu deh. Kebanyakan ulang lah. Iwak sebagainya misalnya anggaplah itu dalam semingguan 200 ribu habisnya. Dan belanja lah. Nah, berarti kan berapa tuh? 600 ribu aja lah, 500 ribu aja. Jadi 1 juta banyak benar bang. Nah kalau kita hitung misalnya dulu berisi, pokoknya talahnya seminggunya 600 dah rata-rata. Atau 1 juta namanya lah, 1 juta. 1 juta
kali 12 bulan berapa? 12 juta. Enggak lebih. 12 juta lah. 12 juta aja lah. Iyalah 12 juta. 1 juta seminggu kali 4 dulu. Kali 4 berarti 4 juta. 4 juta kali 12. Nah, itu. 4 kali 12 berapa? 48 lah. Nah, berarti nilai setahunan kita makan 48 juta. Nah, bila kita hitung harta kita nang adalon kita nih mencukupi nilainya 48 juta tuh berarti cukup setahunan kita bagian nawarannya makan cukup loh 48 juta tuh. Nah, bila ada lebihannya daripada itu maka wajib tuh sampai nisab marana berarti wajib kita zakat. Wajib tuh hukumnya zakat tuh. Itulah artinya nang memakai tahunan, memakai haul. Karena zakat itu bila yang sampai nisab itu ada yang makai haul, ada yang kada makai haul. Maksud makai haul ini gini. Apabila kita berzakat misalnya cukup nisab tadi ada lebihanannya, nang kita zakat itu awalnya dulu memang semuaan loh. Semuaan harta kita ada nih. Nah, makin ada dibagiakan lah zakat harta emas kayak apa potongannya. Tuh nah. Kan ada dibagiakan itu juga. Cuman ini sekedar global dulu pertama. Jadi zakat itu ada yang memakai haul, ada yang kada memakai haul. Kalau yang pertama dulu misalnya kalau kita memakai haul berarti sudah cukup nilainya tadi semakan 1 tahun, kemudian kita zakati, maka zakatnya itu semuaan dulu berapa 48 juta tambah misalnya ada bisi lebihanan 10 juta berarti apa 58 juta oleh 58 juta kita zakati semuaan. Nah karena sudah dudi harinya nang tahun dudi kena pulang ini kan sahol itu sekali setahun tahun dudi lebihanannya jadi dicati berapa lebihanan daripada makan kita setahun nih. Misalnya kita berusaha dalam setahunan nih kawan ukar emas 10 gram. Itulah lebihanan pada pemakan kita. Duit 48 tadi kita gerak lagi sih. Emas misalnya basic kita gerak sih. Kada ta jual. Nah, berarti 10 juta nilai emas yang kita tukar itulah nang 10 gram itulah yang kita zakati pulang. Itu nama kayak haul karena. Jadi setiap tahun berzakat. Cuman kada banyak berzakat 10 gram benarnya aja 10 gramannya. 10 gram kan nilainya berapa tuh? 10 gram kalau kita kali ini kan 9 juta lah. 9 juta zakatnya berarti sudah mencapai 450.000. Nah, karena selawi ribu kan sejuta. Nah, itu kan kurang lebih ya selama 450. Kalau 10 juta otomatis kan 10 juta 250 salah sambelah. 10 juta 250 berarti kalau inya 9 juta itu kurang lebih sekitar 200 ribuan. 200 lawi lah kan. Nah, kurang lebih kita. Nah, saya itu tuh zakatnya nih zakatnya. Tuh hendak main haul karena hendak main per tahun. Nah, beda lagi kalau kita hendak berzakat hendak tiap waktuan boleh. Bila ada kuliahan rezeki karena nilainya 1 juta, ini 22,5% kan di zakat itu. Jadi ada berezeki misalnya dalam begawi kemana kah tulak lebihanan nilainya misalnya 3-4 juta kuliahannya. Biar dimakan seminggu sebulan cukup nih tuh. Nah, di zakati juga itu hanya berlaku untuk sekali aja. Zakati bila tanggal 2 tahun 3 juta 75 di zakati. Tahun 4 juta 100.000 di zakati. Ini sekali aja apabila boleh ini zakati. Apabila hendak bila dapat duit di zakati gitu kan. Ini mohon hendak. Tapi nang lebih abdal tadi nang lebih abdal kan dua-duanya. Saat ini kuliahan duit hanya dapat 2 juta zakati 50.000. Karena sampai tahunnya pulang lebihanan kita nih pemakan badan pun kita. Ya kalau lebihanan dah. Napang lebihanannya tuh nang terbukti lo kawan par emas, kawan sepeda motor. Di mana itu? Walaupun tukarannya itu artinya kada ketahuan. Tapi tetap lebihan pada kuliahan ada sudah. Nah, itu berarti apa? Kita itu berlebihan, maka lebihannya itu yang kita zakati. Ini yang makai haul katanya. Nah, apa hikmah dari kita berzakat? Hikmah dari berzakat itu adalah untuk pembersih ataupun pensuci daripada harta tersebut. Insya Allah kalau harta kita tadi kita zakati, maka harta kesemuanya baik nang kita terdahulu tadi nang dalam 1 tahunan tadi atau nang sudah tersimpan maka itu jadi bersih semua jadi suci.
Nah, lah itu hikmah yang pertama. Dan hikmah yang kedua, apabila orang itu melaksanakan zakat, mengeluarkan zakat, sudah membersih hartanya tadi, dan insya Allah itu pasti akan diganti oleh Allah Ta'ala. Walaupun kada kelihatan, nang kada kelihatan tadi kayak ini, duit memang kada bisi. Setahunan doh, begawi kada kayak orang juga cuman belebihanan. Nah, pelebihanannya duit kada bisi kada, duitnya cukup seminggu aja habis. Cuman kawan nukar emas berarti lebihanan karena atau nukar nang apa kah misalnya kalau becis nukar cis di mana datangnya duit teman kada lebihanan. Ayo mun habis cukup-cukup itu aja berarti apa kita kada berlebihanan kok ada dua jebakan nang itu ini ada lebihanannya. Nah lebihanannya itulah yang kita zakati pulang. Jadi harta kita tuh insya Allah aja asal kita melaksanakan itu insya Allah kita kada bakalan kekurangan. Karena Tuhan sudah berjanji bila orang itu mengeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan hukumnya, maka Allah akan mensucikannya dan akan menggantinya. Cuman gantian aja kada ketahuan. Dah, kada ketahuan dah. Nah, asal-asal bujur niatakan kita berzakat tuh untuk membersihi harta. Dan kita mengasihkannya itu atau memberiakannya itu harus kepada orang yang berhak menerimanya. Nang berhak menerima itu iya orang delapan karena nang kayak kita bertaklid rajin oleh sahaja aku bertaklid mengikut kepada Imam Ahmad bin Musa bin Uzail al-Yamani ya kita rajin kan yang mengharuskan mengeluarkan zakat. Sebenarnya nggak zakat cuma karena kita berzakat fitrah lain zakat fitrah sambat zakat fitrah kepada salah satu atau salah seorang asnaf 8. Nah, asnaf 8 itu ya diantaranya fakir, miskin, kemudian pulang orangnya garim, boleh orang tahu hutang, boleh nerima zakat. Orang ini tahu hutang banyak, lalu spinik dia berusaha nih dasar anak membayar juga, cuma kan ada usahanya lagi. Tapi niatan masya Allah berrezeki baik, boleh dizakati, boleh nerima zakatnya. Tapi tujuannya untuk bayar hutang. Orang garim. Kemudian kurang orang sabilillah. Orang nambah jalan di jalan agama Allah, ya termasuk para ulama. Itu kan para pendakwah. Itu kan termasuk orang yang berjuang di jalan Allah katanya. Nah, makanya itu boleh dizakati. Walaupun orangnya sugih kada Bapak, dizakati. Karena ini kaitannya di mana? Di sabilillah tadi. Nah, jadi jangan berpandang oh ini alim orang sugih kada perlu dizakati, kada perlu itu jangan, kada apa. Malah itu afdal lagi. Nah, itulah. Karena pernah Anda mendengar orang di YouTube ya, Bang. Tapi dalam kitabnya ada maka ada pernah membicarakan. Jadi bersedekah nih kisah bersedekah. Karena hakikat daripada berzakat ini kan sedekah yang ada. Cuma sedekahnya sedekah wajib. Kalau berzakatnya sedekah wajib. Kalau sedekah sunat nih hukumnya lah. Sedekah sunat kalau kita bersedekah ada 5 macam ataupun ada 5 tingkatan. Yang pertama ada dibalas Tuhan dengan 10. Bersedekah 1 dibalas 10. Ya kita nih bersedekah 1000 dibalas 10. Ada yang kedua bersedekah 1 dibalas 90. Nah, ada yang ketiga bersedekah 1 dibalas oleh Allah Ta'ala 9.000. Nah, ada nang bersedekah lagi nang keempat bersedekah 1 dibalas Allah Ta'ala 90.000. Ada lagi nang terakhir 5 bersedekah 1 dibalas Tuhan 90.000. Nah, 5 tingkatan. Jadi yang pertama kita bersedekah, yang pertama dibalas Tuhan 1 dengan 10. Ini bersedekah lawan orang biasa. Artinya orang ini nama kayak kita ini kan orang biasa karena ada kaitan lah. Nah, misalnya ada yang bersedekah umpamanya duan, misalnya umpama lah. Siapakah bersedekah
Karena penyaduan ini kan ada apa-apa itu anak orang biasa ya kalau deh. Artinya kan ya anggaplah kaum misalnya. Lalu penyaduan ini kan diberi kita orang biasa, maka ini mendapatkan 1 dibalas dengan 10. Barangnya ada orang lalu, nah bersedekah lah, atau akan lalu sekolah misalnya, nah beri duit, nah itu 1 dibalas 10. Nah, yang kedua 1 dibalas 90. Ini bersedekahnya kepada orang yang buta, kepada orang nang picak. Nah, jadi misalnya di pasar-pasar ada orang assalamualaikum atau mengaji karajin ada di pasar lah, kita beri orangnya dasar buta benaran, kita beri itu 1 dibalas 90. Umpamanya kita bersedekah lawan sidin itu 1000, maka di sisi Allah Taala kita dapat 90.000. Nah, banyak boleh pada orang buta. Nah, yang ketiga Allah Ta'ala akan membalas kepada seseorang itu dengan 900.000. Nah, 900.000 lawan siapa bersedekah? Itu bersedekah lawan kerabat dekatnya. Siapa kerabat dekat? Anaknya. Kemudian bersedekah lawan yang sana. Bersedekah lawan sapopo, pokoknya kerabat dekat di para rumah diberi misalnya. Nah, sedekah aja nih kira-kira apa ya? Ngapa jurang? Ada apa ini yang beri aja nah. Dapat 90.000 dapatnya. Nah, 90.000 oleh gaman. Satu ya beri sedekah misalnya yang para rumah yang sana kan, yang paling utama kerabat dekat itu kan yang sana. Ataupun memarina paninian atau kurang lebihnya kurang kalau kerabat yang paling di sebelahnya belah rumah kita. Nah, jadi beri itu dapat 990.000. Yang keempat, yang ketiga, orang yang bersedekah kepada kedua orang tuanya akan mendapatkan 90.000 ya 90.000 ulang. Tadi berapa dah? 9 10 90 900 90.000, kemudian hanya yang terakhir tuh 90.000 kepada kedua orang tua. Nah, orang tua dapat 990.000 nah, kepada orang tua. Jadi kita bawa itu jangan pati pemalar orang kuitannya tapi kada ada orang pemalar ya lo, kecuali orang non dasar kada beiman aja nang pesawat kada maharung lawan kuitan itu orang kada beiman aja. Nang terakhir akan diberi Tuhan 900.000, banyak pada 90 lo, berapa kali lipat? Udah lagi 900 kali lipat. Kepada siapa itu? Kepada orang yang alim. Orang alim tuh paling tingginya deh pahalanya. Cuma kita ini kadang-kala sasa kuler memberi orang alim lah. Kuler rasanya. Nah, karena sidin sugih misalnya, maginya. Sebenarnya kadang memandang sugihnya, sebenarnya di situ apa fadilatnya yang akan dilebihkan oleh Allah Taala. Jadi memberi orang alim tuh dibalas dengan 900.000 kali lipat, paling tinggi. Nah, ini kada promosi Bang, kada promosi nih. Cuma itulah kita ada kisahnya. Nah, itulah. Itu sedekah kisahnya gitu. Nah, sama aja nilai kita berzakat tadi juga. Kepada orang alim itu kenapa jadi diutamakan? Karena mereka itu apa? Memang paling besar pahalanya. Itu tingkatan kurang bersedekah. Nah, di dalam kitab ada disebutkan gitu di antaranya kan. Sarah kita ya kan cuma nih bagi nang mampu tadi kan kada mampu tuh kada kawa ini kita kisah sudah cuma menghendak dia barang aja sari dikit. Nah, mengkawa itulah. Karena menuruti orang penyedekah nih memang pengalih, memang sedikit je lah. Orang penyedekah nih kecuali orang hati putih benar aja. Kalau rancak di rumah liwat juga ya bang juga bisa juga menggerunom ya lah. Duit pas-pasan nandetang nih pula bina pas juga nanti diberi ya nggak ada pengalih juga kalau ada diberi. Lalu berbagi akhirnya keperluan tak kurang itu jadinya. Cuman jangan memandang itunya lah. Setiap apa yang kita berikan pasti Allah menggantinya. Asal yakin aja itu. Maka gantinya pulang kada setimpal, pasti banyak. Makanya tadi tergantung deh. Bilanya kita tuh memberi lawan orang
nang bujur-bujur nang orang alim itu salah lebihan anda. Atau misalnya kepada kuitan dari menjulungi, nah dibalas nang paling banyak sudah. Nang paling sedikit tadi ya nang sesama biasa tadi. Nah berilah. Nah, biasanya itu orang lalu aja tuh lah, dari orang lalu jalan nah. Assalamualaikum ya. Biasa pengarana itu. Tapi untuk pribadinya, lain untuk melanggar lah, untuk masjid lain pulang aja. Nah, itu jadi amal jariah untuk langgar masjid tuh amal jariah pulang lain pulang itu. Ini hanya untuk sedekah biasa. Nah zakat itu ada dua. Yang pertama ada zakat harta dan yang kedua zakat diri ataupun zakat fitrah. Nah zakat fitrah ini apa? Setiap tahunnya kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Ini pun juga kalau memang berlebihanan. Mun kadada nanti keluarkan apanya bang? Cuma kebanyakan orang bisi duit kadada tadi, tapi bisi harta ada. Lalu napa? Karena aku berzakat aku duit ke dede, tapi emas ke kayak tongkol misalnya. Ada bisi gelang, tahu ada boleh bagian, ada boleh itu. Mun harta misalnya baju pakaian aja, kada kau dijual, kada kau mun bahari itu dasar mun zaman bahari lah, dasar wani jual baju segalanya. Anak berzakat tuh. Nah, ada kita ini kan kadang-kala ya ada kawatnya jual baju orang harganya kada sesuai juga kurang nukaring kada akun juga bekas jurang kada akun nukari. Nah cuma namun harta yang lain yang bisa dijadikan duit maka itu wajib kita mengeluarkan zakat fitrah atau zakat diri kita. Kenapa jadi zakat diri? Karena zakat diri ini hari ini tuh lagi halus padahal orang Jibril menyipak drum. Padahal itu dalam kitab tuh disebutkan iblis tuh dilempar ke bumi kilat menyarak bah. Nah tuh dicatoknya iblis tuh turun ke bumi lalu bercahaya. Nah makanya orang karena tuh orang karena patir jurang lah itu kan kilatnya sebenarnya patir tuh kilat batunya itu maka itu berbahaya benar karena itu apa memang cambukan daripada malaikat itu tadi adalah cambuknya dari api neraka. Jadi itu malah jadi cahaya yang keluar ini. Nah, jadi kalau kita berzakat fitrah diri kita jadi bersih, harta kita kalau kita zakati harta kita jadi bersih. Nah kemudian harta-harta yang wajib kita zakati napa hartanya. Nah misal yang pertama dulu napa binatang ternak wajib kita zakati. Kambing, hadangan, sapi, unta termasuk tuh. Artinya binatang digaduh. Lain binatang alas. Siapa nih jakati binatang alas lah ada deh. Saya banyak di deret tuh anu minjangan. Siapa namanya jakati? Jadi ini nang digaduh maksudnya. Nang kayak hadangan lo kan. Nah termasuk juga yang kedua zakat buah-buahan. Seperti buah-buahan itu kan termasuk juga apa? Kayak buah anggur, buah korma, itu zakat buah-buahan nih makah tuh. Kalau bang nang biasa aja putik-putik warga ada sampai hitungannya ada namanya zakatnya itu juga ada hitungannya. Nah, buah apel bisa dizakati juga semua buah-buah punya bilangnya melimpah ruah karena ada ukurannya inilah ukurannya memang ada di sini. Nah, cuman ini sekedar tahu aja dulu. Yang ketiga pulang biji-bijian. Nah biji-bijian itu apa ya termasuk biji kayak apa? Nah, benih itu termasuk biji-bijian orangnya benih dah. Nah kemudian biji-biji kopi termasuk tuh di zakati juga ada awak ada di zakati itu cuma kita sini kan ada nama itu lah. Nah yang keempat emas dan perak wajib juga di zakati. Emas di zakati kemudian perak pun di zakati juga. Nah. Kalau di sini disebutkan nisab emas atau hitungan emas itu sekitar 20 miskal kurang lebih. Kalau dihitung gram kurang lebihnya 77,4 sekitar 78 lah.
78 gram wajib karena zakat dah. Hitung bang 78 gram tuh berapa duitnya? Ya, banyak. Ada hitung wah ini berapa? 78 gram 7 kali 8 42 lah. Iyalah. 10 gram 9 juta kan 10 gram. Ada kali 8 ya, 7 kali 8 48 gram lah. 40 apa? 7 kali 8 42. Hah? 7 kali 8 56 enggak? Jadi 77 per 9 deh, ya 56. Nah, itulah kurang lebihnya 56 kemudian 7 pulang 56 tambah 5 juta pulang 560 itu jangan tambah 5 juta kurang lebihnya 80 jutaan duitnya berarti 60 jutaan. Nah itu bang, kalau tadi pemakan kita harta yang lain tadi pemakannya cukup setahun sama kurang lebih oleh jauh aja. Nah itu nisabnya, jadi kurang lebih dari isi harta saya itu emas wajib zakatnya. Cuman kalau hendak menjakati hawal tadi dihitungnya seberitaan berapa nang ada kulihan, misalnya kita setahunan nih biasa emas tadi dulu sudah misalnya 20 gram, kemudian setahunan ini bertambah pulang 20 gram jadi 40 lah. Tapi harta yang lain pulang ada sepeda motor, ada BC misalnya. Nah sampai itu nilainya makan setahun tadi maka itu dianggap mengeluarkan zakat sudah. Nah, termasuk tadi emas dan perak dizakati juga. Kemudian harta perniagaan yaitu harta dagangan. Nah, harta dagangan itu apa? Kita zakati juga. Itu makai nisab, makai haul itu namanya. Jadi misalnya kalau kita hendak mengeluarkan zakat sampai waktunya, sampai haulnya artinya sampai tahunnya tanggal berapa, bulan apa kita mengeluarkan, maka di situ dihitung semuaan dulu karena harta dagangan ini berputar. Hitung semuaan dagangan tuh sisanya jualan kita misalnya lah berzakatnya bulan Maulid, bila setiap tanggal 1 berzakat misalnya, lalu tanggal 1 tuh mulai sudah sebulan atau itu jangan lagi betul tukar dulu, walaupun batu tukar lain akan-akannya. Jadi kita menghitung tuh kena supaya barang kita ini habis dulu, kemudian habis berapa hitungan yang terjual, berapa duit yang terkumpulkan, berapa harta yang sudah ditukarkan, kumpulkan semuaan, hitung semuaan. Kemudian hitung ada kumpulkan berapa juta semuanya. Nah itulah dikeluarkan. Karena harta-harta dagangan itu adalah harta bergulir, jadi wajib dijakati semuaan. Nah kalau harta anak berzakat bahan zakatnya. Cuman nilainya jualan tadi sampai ukuran makan setahun, modalnya paling 50 juta misalnya, nah wajib zakat. Apalagi ratusan juta, modalnya 10 juta 5 juta kan ada wajib. Kan sebenarnya nggak belum gitu. Tapi lamun hendak boleh juga. Lamun hendak. Nah, nyenang hendak ini tadi lah hikmahnya malah mendengar hikmahnya apa hikmah fadilatnya pembersih daripada harta itu tadi. Sedikit kada masalah dizakati. Cuman kada wajib hukumnya bila sedikit tuh. Tapi bila sampai sudah melewati daripada makan setahun harta kita tuh, maka wajib kita harus menjakati. Bila kada dizakati ya nang mahiwan banjak. Kenapa? Jadi ini kada karuan habis. Nah, itu tuh bisa juga akibatnya kayak itu. Nah, itu harta perniagaan karena harta dagangan. Makanya kalau bulan Palimbangan itu pian bulan Palimbangan tuh bila ini kan berzakat bubuhan itu bulan puasa rata-rata bertahan. Jadi bila sudah bulan nisfu Sa'ban tuh udah perai dah gue mahitongnya lagi tuh berapa sisa barang di dalam kapal, hitung semuaan ini kan betul tukar hitung dalam kapal tuh. Kemudian berapa ulihan dalam setahunan tuh, misalnya ada yang ditukar apa, duitnya tersisa berapa, hitung semuaan zakat ya. Kayaknya yang berbukanya betul tukar bahasa Allah. Nah itu benar tuh. Tapi ngitnya tuh urusan 200-300 juta apa modalnya juga. Bila hibah kapal itu kan ada sedikit tang modal. Nah, itulah. Jadi mengeluarkan zakat nih, lamun kita kada tahu ngalih juga. Jadi harus jangan kalau itu udah sering takon mang dulu deh. Nah, takon selilip-lilipnya. Dan yang keenam termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu apa? Termasuk harta galian. Harta galian nih kayak orang mendulang, kayak orang dapat tiba-tiba tahaga emas kayak tongkol misalnya, jual wajib zakat itu. Nah,
Dan pulang kalau masalah harta emas adalah emas. Emas ini kalau kita menukar, tapi barang emasnya itu untuk dipakai. Misalnya galang, rantai, utas, itu sekali aja menjakati. Kada banyak itu sekali aja seumur hidupnya. Asal jangan dijual. Bila dijual tukarakan pulang, biasa pulang jakati. Contohnya kayak Pak, asalnya utas nih 5 gram aja. Lalu ada rezeki nak tambahin jadi 10. Dijual kok nih. Dijual nang ini tambahin 10, makanan di Jakarta 10 pulang. Ada jangan 5 lagi karena barangnya berganti. Atau yang paling genal, emas nih 50 gram atau saun. Nah, ini genal Jakarta. Padahal sudah di Jakarta dah emas nih. Sudah di Jakarta. Sudah lawas di Jakarta dah. Ada lagi di Jakarta itu. Cuman karena dihurupakan pulang hendak menjadi ya kanang. Berhuruf putungan aja. Asalnya ngapa orang bahasa ini selampet apa bahasanya itu loh. Aku nak mengganti nang tali jokong aja misalnya. Nang batu nah bisa ada tali jokong nang tali-tali nah. Lalu kayak itu berhuruf sama pada saun juga wajib pulang zakat untuk biasa. Itu emas. Nah, cuman bila ini nukar sekali, bila kada dijual lagi, ada bapak kada di Jakarta lagi. Nah, itu jadi bilainya sudah terganti emas tuh wajib pulang biasa. Makanya kenapa aja kalau emas itu di Jakarta, nah berhuruf-huruf emasnya. Emasnya kan ada sama. Setahun kada sawat berganti. Nah, di Jakarta. Tapi sekali aja dalam setahun tadi. Walaupun 10 kali menggantinya dalam setahun tetap dihitung sekali aja. Itu, nah. Karena dihitung tuh pas masa akhir juga, masa haul tadi. Nah, misalnya sekali setahun berzakat. Jadi sampai haulnya tuh emas nih hanyar nih tukaran ini nah. Berhuruf semalam aja. Nah, paksa di Jakarta pulang. Atau mengurangi kah? Tetap juga tuh. Nah, asalnya 50 lalu dijual 10 jadi 40 kalau 40 di Jakarta pulang. Nah, itu emas. Nah, kemudian kalau nya emas no karena nang kada pakaian, misalnya betulur atau bakaping. Emas ini simpanan ya nih. Kalau nukar nang kakak yang ini selalu kayak korek kape kan. Nah, itu setiap tahun di Jakarta. Bila kada di Jakarta karena hukum. Karena hukum ini macam-macam Bisa-bisa kita nih harta kita lah merosot. Atau harta kada merosot awak lah bapaknya kita. Atau penggeringan enggak. Atau musibah selalu datang lawan kita. Nang pasti harta yang kita simpani kada ada berkah lagi. Kada suci harta itu. Nah, ini paling bahayanya. Makanya mun ada besi emas, biar aja nang makai nang putungan aja. Artinya ada putungannya itu kalau digalang malah sampai kasih sini begalang berapa? Pada biasa itu kan. Sekali jangan kita. Jangan dijual lagi. Nah, itulah. Nah, itu nang emas deh. Kalau pirak di Jakarta juga, cuman orang kada ada pirak yang banyak besi, jarang kalau itu kan. Nah, itu emas lah, harta emas lah itu. Jadi mungkin banyak besi emas, jangan kena taya-taya ya lah. Apalagi emas betulur, nah harus disimpan. Nah, beda juga sama jual lawan duit. Kalau duit berputar, ya jadi kayak orang dagang. Itu di Jakarta juga setiap tahun kan soalnya modal kita misalnya berdagangnya 100 juta. Jadi kita ini menyelenggarakan setahunan nih. Saya menukar kalau bukan itu aja mencaklah nukar ke Banjar. Kan awal-awal tuh nah. Ini yang barang tak tinggal sudah ada hitungannya aja kami tak tinggal ini 10 juta nilainya atau 15 juta. Maka nang batu tukar bahasa itu ada pulang catatannya kalau nilainya sampai misalnya 300 juta berarti 320 juta modal ada semuaan. Nah, ini ingat benar nih, modal pertama 320 juta. Lalu dimainkan. Habis duit tukarakan, putar gitu Bang. Duit nanti 300 juta deh. Nah, sampai akhirnya sampai haul, maka di haul itulah mengetahui rugi atau untung. Di akhir tahun deh. Ya nak kayak Joko bulan paling mangan terus bila sudah ini 10 Saban, buana kumpul dari kampung. Nah, abah ekor jadi kita menghitung lagi. Kalau di situ kelihatan labihanan kada. Di labihanan itu apakah duit atau batu tukar? Jadi lagi labihanannya.
kalau nukar amat biasanya kita ini kan mesti tak amas larinya leh. Bila ada lebihan itu kayak seorang anak ada artinya mengkadak itu habis lalu duitnya. Jadi berangkat 1 gram nggak 2 gram atau kan kayak takan gitu mah. Masalah rezeki Tuhan aja memberi, bahasa orang bercari. Insya Allah ada aja asal kita mengatakan. Tapi jangan berpikir aku nih untuk tukarakan gini kayak apa aku makan seminggu, jangan mikirkan kayak itu. Bila kita mikirkan kayak itu otomatis kada tertukar. Berarti kita kada percaya lawan Tuhan hakikatnya. Tuhan sudah menjamin rezeki kita. Selagi kita hidup Tuhan menjamin. Jadi yakinakannya itu. Jadi ada rezeki, tukarakan kenapa kada mau manfaat, yang bisa pacangan menolong lawan kita. Selagi kawa. Karena insya Allah ada rezeki itu ada jalan dalam rezeki. Nah, cuma kita nih kadang-kadang ya bisa kada yakin dari bang deh. Banyak pemikiran itu ini itulah. Nah di antara habis dah bisa deh. Nah, jadi kita insya Allah ingin sini dulu lah. Insya Allah kita kayaknya akan membahas nang kayak apa zakat binatang ternak, nang kayak apa zakat buah-buahan, nang kayak apa zakat biji-bijian, nang kayak apa pokoknya zakat emas dan perak, kayak apa zakat harta perniagaan, dan kayak apa zakat harta galian. Ini kan global hanya nayanya kena di sini bang. Nah ini ada garis-garis aturannya. Zakat misalnya sapi, unta berapa zakatnya, kemudian berisi hadangan sapi berapa zakatnya, itu ada hitungannya. Nah, zakat kambing berisi berapa ekong apa zakatnya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau kita mau melakukan Al-Fatihah. Alhamdulillah Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi barakatuh. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban wa 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.